Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Zahra Alfida dari kelas 10 MIPA 3. Saya akan menjelaskan bab 12 tentang menghindari akhlak tercela, licik, tamak, zolim, dan diskriminasi. Yang pertama, licik. Licik merupakan salah satu sifat negatif yang sangat membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain. Licik berarti banyak akal yang buruk, pandai menipu, culas, curang, dan licin. Adapun ciri-ciri orang licik sebagai berikut. Yang pertama, bahagia melihat orang lain menderita. Yang kedua, berpikir mencelakakan orang lain. Yang ketiga, tidak suka melihat orang lain bahagia. Yang keempat, ingin serba jalan pintas. Dan yang terakhir, pandai menipu. Bahaya dari sifat licik bagi orang lain. Yang pertama, orang yang licik inginnya menjadi nomor satu, tidak peduli dengan kemampuannya yang tidak seberapa. Yang kedua, selagi ia butuh, ia mendekat, dan selagi ia tak butuh, ia menjauhkan diri, dan menceritakan semua kejelekan dan memfitnah orang tersebut. Yang ketiga, licik membuat orang menjadi serakah. Bahaya dari sifat licik bagi diri sendiri. Yang pertama, batinnya selalu resah dan gelisah, hatinya tidak akan tenang. Yang kedua, hidupnya tidak akan berkah. Yang ketiga, hidupnya penuh dengan fitnah. Yang keempat, dimanapun ia berada, selalu mengalami cobaan. Dan yang kelima, akhir hidupnya su'ul khotimah. 2. Tamak dan serakah. Dalam bahasa Arab, serakah disebut tamak yang artinya sikap tak pernah merasa puas dengan apa yang sudah dicapai. Menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia atau harta yang terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Tamak atau serakah ini juga merupakan salah satu dari penyakit hati. Ciri-ciri dari tamak yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak mensyukuri nikmat yang telah dimiliki. Yang kedua, ingin memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain. Yang ketiga, panjang angan-angan yaitu suka menghayal dan tidak realistis. Yang keempat, kikir yang artinya ia tidak mau hartanya berkurang sedikit pun. Yang kelima, kurang menghargai pemberian orang lain jika tidak sesuai keinginannya. Yang keenam, terlalu mencintai harta yang dimiliki. Yang ketujuh, terlalu semangat mencari harta tanpa memperhatikan waktu dan kondisi tubuh. Dan yang terakhir, semua perbuatannya selalu bertendensi pada materi. Bahaya dari sifat tamak. Yang pertama, selalu merasa kurang dan tidak pandai bersyukur. Yang kedua, dapat menimbulkan rasa dengki, hasul, dan permusuhan. Yang ketiga, akan membutakan orang sehingga menghalalkan segala cara agar mencapai tujuannya. Dan yang terakhir, membuat orang menjadi bakhil karena takut hartanya berkurang. Cara menghindari sifat tamak. Yang pertama, mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Yang kedua, membiasakan diri dengan sifat ikhlas dan rendah diri. Yang ketiga, membiasakan diri dengan sifat pemurah dan jujur. Yang keempat, membiasakan hidup sederhana, hemat, qanaah, dan zuhud. Yang kelima, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari sifat serakah. Yang keenam, menghindari sifat iri jika melihat orang lain banyak harta. Dan yang terakhir, sadar bahwa materi hanya hiasan hidup dan perantara menuju akhirat. Yang ketiga, zolim. Menurut bahasa, aniaya sama dengan kata zolim, yang artinya sewenang-wenang atau tidak adil. Contoh dari perilaku aniaya, yang pertama, aniaya terhadap diri sendiri. Zolim terhadap diri sendiri misalnya sering melakukan perbuatan dosa, berzina, meminum minuman keras, malas belajar, dan lain sebagainya. Yang kedua, aniaya terhadap orang lain. Zolim terhadap orang lain misalnya merusak lingkungan, mengganggu ketenangan orang lain, mengambil harta secara batil, atau merampok, mencuri, menipu, dan lain dan sebagainya. Dan yang terakhir, aniaya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zolim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya kufur, syirik, atau menyekutukan Allah, ingkar, dan lain sebagainya. Akibat negatif dari perbuatan aniaya. Yang pertama, merusak persatuan dan persaudaraan. Yang kedua, merusak tatanan hidup di masyarakat. Yang ketiga, menghilangkan akhlak atau sifat yang baik.
Yang keempat, merugikan orang lain. Dan yang kelima, menghilangkan pahala amal perbuatan. Hikmah dari menghindari sifat aniaya. Yang pertama, terwujudnya persatuan dan persaudaraan. Yang kedua, terciptanya tatanan hidup yang baik di masyarakat. Yang ketiga, akan mendatangkan akhlak atau sifat yang baik. Yang keempat, terciptanya kasih sayang antar sesama. Yang kelima, akan mendapatkan pahala amal perbuatan. Dan yang terakhir, orang yang menghindari sifat aniaya akan masuk ke dalam surga. Yang keempat, diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan terhadap sesama berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, status sosial, dan lain-lain. Seseorang yang melakukan perbuatan diskriminasi berarti memiliki sikap diskriminatif. Perilaku diskriminasi dapat dilihat dari praktik kehidupan bermasyarakat. Misalnya, masih ada orang yang menganggap bahwa kemiskinan sebagai sebuah kehinaan, keburukan rupa sebagai sebuah malapetaka, dan lain sebagainya. Diskriminasi termasuk perilaku atau akhlak tercela, sebab sikap ini tidak sejalan dengan ajaran agama Islam yang mengutamakan prinsip yang pertama, persamaan atau as-sawa, yang kedua persaudaraan atau ukhuwah, dan yang terakhir tolong-menolong atau ta'awun. Bahaya dari sikap diskriminasi. Yang pertama, munculnya ketidakadilan di masyarakat. Yang kedua, mudah berlaku sombong. Yang ketiga, merasa lebih baik dari yang lain. Dan yang terakhir, diskriminatif akan membawa pelakunya masuk ke dalam neraka. Hikmah dari menghindari sikap diskriminasi. Yang pertama, terciptanya keadilan di masyarakat. Yang kedua, orang tidak mudah berlaku sombong. Yang ketiga, menganggap bahwa orang lain adalah sama dan saudara. Dan yang keempat, orang yang menghindari sikap diskriminatif akan membawanya masuk ke dalam surga. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.